lagi bersama Ibu Siti Aisyah. Nah, hari ini kita belajar kembali biologi dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari keanekaragaman hayati kan? Nah, pasti kalian masih ingat bahwa makhluk hidup yang ada di muka bumi kita ini jumlahnya sangat banyak. Dengan jumlah makhluk hidup yang banyak tersebut, diperlukanlah suatu pengklasifikasian yang akan kita pelajari hari ini untuk mengelompokkan makhluk-makhluk hidup tersebut menjadi lebih sederhana supaya kita lebih mudah mempelajarinya atau lebih mudah mengenalnya. Ibu akan ilustrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang pengklasifikasian. Sebagai contoh, kalian ingin pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Nah, ketika kalian sampai di perpustakaan, kalian akan bertanya sama petugas perpustakaannya, Bu, buku biologi kelas 10 ada di rak mana ya? Kalau misalnya buku itu berserakan, tanpa dikelompokkan, dan tanpa diatur, kalian akan bingung mencarinya. Makanya buku tersebut oleh pihak perpustakaan akan dikelompokkan. Oh, di rak MIPA. Kalian akan berjalan menuju rak MIPA. Lalu di rak MIPA ada tulisan buku biologi. Kalian akan melihat di situ banyak tumpukan biologi. Ada kodenya lagi, buku biologi kelas 10. Baru kalian akan menemukan buku biologi kelas 10. Coba bayangkan kalau misalnya di perpustakaan itu tidak ada pengelompokan buku-buku tersebut. Butuh berapa hari kalian mencari buku itu? Itu pun yang terjadi pada makhluk hidup jika tidak dikelompokkan. Kalian tidak akan mengenal makhluk-makhluk hidup di sekitar kalian. Nah, jadi kalau kita definisikan, klasifikasi makhluk hidup itu merupakan suatu cara memilah atau mengelompokkan makhluk hidup dari suatu unit atau golongan tertentu. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi itu disebut dengan ilmu taksonomi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Kenapa sih ada klasifikasi ini? Sudah pasti ada tujuan dan manfaatnya. Nah, kita akan bahas yang pertama tentang tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya yang pertama itu kita untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Jadi jika ada makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama, itu akan dijadikan ke dalam satu kelompok. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Sebagai contoh, kucing dengan leopard itu kan ada hubungan kekerabatan atau dia memiliki satu keluarga yang sama. Nah, dari mana kita mengetahui itu? Nah, kita mengetahui itu dengan mempelajari klasifikasi. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memberi nama pada si makhluk hidup. Kasihan kan kalau makhluk hidup tidak ada namanya, jadi dia tak bernama. Nah, dengan klasifikasi si makhluk hidup itu jadi mempunyai nama. Lalu selanjutnya manfaatnya apa? Nah, manfaatnya kita mempelajari klasifikasi, kita bisa lebih mudah mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, yang sangat banyak jumlahnya. Nah, sehingga kita bisa tahu, kita bisa mengambil manfaat dari si makhluk hidup tersebut. Nah, itulah beberapa tujuan dan manfaat yang akan kita dapat ketika kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Nah, lalu apa yang mendasari dari pengklasifikasian itu? Mendasari pengklasifikasian makhluk hidup itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah dari persamaan ciri. Seperti yang Ibu bilang tadi, makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama akan dikelompokkan menjadi satu kelompok yang sama. Yang kedua adalah berdasarkan perbedaannya. Sebagai contoh, itu seperti burung elang dan kelelawar. Walaupun burung elang dan kelelawar sama-sama mempunyai sayap dan bisa terbang, tapi tidak bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok. Karena kan banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terdapat di kedua individu tersebut. Nah, yang ketiga adalah dilihat dari ciri-ciri morfologi dan anatominya. Nah,
lihat dari bentuk tubuhnya seperti apa. Nah, ini kembali lagi ke persamaannya tadi, persamaan dan perbedaan. Yang keempat, yang mendasari klasifikasi itu adalah dari ciri biokimianya. Sebagai contoh adalah DNA. Nah, DNA setiap makhluk hidup itu berbeda-beda, sehingga pengelompokan berdasarkan biokimia bisa dilihat dari perbedaan DNA dari si makhluk hidup itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang awal mula terjadinya proses pengelompokan makhluk hidup tersebut dan siapa yang pertama kali mengelompokkan makhluk hidup. Usaha pengelompokan makhluk hidup itu pertama kali dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Aristoteles pada tahun 382 sampai 322 sebelum Masehi. Beliau mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua kelompok, yaitu hewan dan tumbuhan. Tapi ketika pada abad 16 di mana makhluk hidup yang ditemukan itu semakin banyak, sehingga sistem klasifikasi Aristoteles sudah tidak efektif lagi. Dan setelah itu muncullah para pakar taksonomi lain yang menyempurnakan sistem klasifikasi yang dibuat oleh si Aristoteles. Ilmuwan-ilmuwan tersebut contohnya seperti Andrea Casalvino, Gaspard Bauhin, dan John Ray. Lalu seiring berkembangnya zaman, pada tahun 1735 seorang ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus dia mempublikasikan buku yang berjudul Systema Natur, di mana beliau mengelompokkan makhluk hidup ke dalam beberapa tingkatan. Nah, tingkatannya itu adalah dimulai dari kingdom, divisi, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Kingdom itu ditunjukkan untuk hewan, tapi kalau untuk tumbuhan itu biasanya disebutnya regnum. Nah, pada tingkatan selanjutnya ada istilah tadi divisi. Nah, divisi itu untuk tumbuhan, kalau untuk hewan itu disebutnya filum. Tapi kalau untuk tingkatan ke bawahnya itu sama, dari klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Itu untuk hewan dan tumbuhan nama tingkatannya sama. Nah, bagaimana pengklasifikasiannya? Nah, tingkatan-tingkatan itu disebutnya ke dalam takson atau tingkatan pada makhluk hidup. Nah, semakin tinggi tingkatannya, itu akan ciri-cirinya itu semakin umum, ya, semakin umum. Semakin ke bawah tingkatannya, itu ciri makhluk hidupnya semakin spesifik. Maksudnya umum, ciri-ciri semakin umum dan semakin spesifik itu bagaimana? Nah, kita ambil contoh. Kita ambil contoh dari tumbuhan padi dan apel merah. Kalau sekarang kita sudah melihat bedanya, beda banget padi dan apel merah. Tapi dalam sistem klasifikasi itu bagaimana perbedaannya? Kita lihat dari tingkatan-tingkatan taksonnya, dari yang tertinggi yaitu kingdom sampai yang terendah paling bawah yaitu spesies. Nah, padi mempunyai kingdom atau regnum, tadi untuk tumbuhan regnum ya. Padi mempunyai regnum, plantek. Apel merah juga mempunyai regnum, plantek. Masih umum, ya, masih umum. Tumbuhan semuanya digabungkan dalam satu kelompok plantek. Lalu dari kingdom akan menuju ke divisi. Nah, divisi semakin ke bawah. Nah, divisinya untuk padi itu spermatopita, tumbuhan berbiji. Untuk apel merah juga spermatopita. Berarti untuk tumbuhan berbiji, semua yang berbiji ya disatukan berbiji. Umum, tapi lebih spesifik dibandingkan plantek. Karena tumbuhan itu ada yang berbiji terbuka yang disebut dengan gimnosperme, dan ada yang berbiji tertutup yang disebut angiosperme. Nah, spermatopita itu masuk ke dalam angiosperme. Jadi itu lebih masih umum, tapi sudah dikhususkan spermatopita untuk si padi dan apel merah. Nah, semakin ke bawah lagi tingkatannya, setelah divisi itu ada klasis. Nah, klasisnya itu ada padi itu monocotyledon, kalau apel merah itu dikotiledon. Nah, bijinya itu sudah dispesifikan. Untuk padi berkeping 1 monokotil, untuk apel merah berkeping 2. Berarti sudah lebih spesifik. Semakin ke bawah lagi, setelah klasis itu ada ordo,
untuk padi Poales, untuk apel merah Rosales. Berarti sudah sangat berbeda, semakin spesifik. Semakin ke bawah lagi, setelah ordo ada familinya padi Poaceae, apel merah Rosaceae. Nah, dilihat kalau dari namanya saja sudah terlihat sangat berbeda. Berarti ciri-cirinya pun sudah berbeda. Lalu tingkatan selanjutnya, yang bawahnya ada genus. Genusnya padi Oryza, untuk apel merah Malus. Setelah genus itu ada spesies yang merupakan tingkatan terbawah dari taksonomi. Berarti ciri-cirinya itu sudah semakin khusus, dan sudah spesifik menjadi satu individu. Nah, untuk padi itu tadi Oryza sativa, untuk apel merah Malus domestica. Dari namanya aja sudah beda, otomatis ciri-cirinya pun, pengelompokannya pun sudah berbeda. Nah, itu tingkatan takson yang Ibu ambil contoh pada tumbuhan padi dan tumbuhan apel merah. Itu tadi merupakan tingkatan-tingkatan takson yang dikemukakan oleh si Carolus Linnaeus dalam bukunya Systema Natura. Nah, selain itu Carolus Linnaeus pun mengemukakan tentang tata cara penamaan bagi makhluk hidup yang disebut dengan binomial nomenklatur. Nah, di mana dari penelitian-penelitian beliau, dari ungkapan-ungkapan beliau dikenal dengan Bapak taksonomi. Nah, apa saja sih binomial nomenklatur itu? Nah, binomial nomenklatur itu merupakan tata cara penamaan makhluk hidup dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama, untuk penamaan makhluk hidup itu harus menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Jadi kamu ketika belajar biologi itu melihat mangga tidak menyebut dia itu mangga, tapi disebutnya Mangifera indica karena menggunakan bahasa Latin atau dilatinkan. Nah, contoh lain kalau bahasa dilatinkannya itu pada komodo. Komodo itu kan hewan endemik Indonesia, tapi kita tidak menyebutnya komodo dalam bahasa Latin biologi, disebutnya Varanus komodiensis. Nah, karena bahasa komodonya dilatinkan. Itu tata cara binomial nomenklatur. Yang kedua, selain menggunakan nama Latin atau dilatinkan, pada penulisan spesies, nah spesies ini terdiri dari dua kata. Seperti tadi contohnya Oryza sativa pada tumbuhan padi, Oryza sativa. Oryza itu menunjukkan kata genus, sativa itu menunjukkan atau penunjuk spesies. Jadi spesies itu terdiri dari dua kata, Oryza sativa atau tadi mangga, Mangifera indica. Kalau cuma Mangifera aja atau Oryza aja itu pada tingkatan genusnya. Jadi ingat, kalau menuliskan nama spesies itu menggunakan dua kata atau lebih. Nah, yang ketiga itu penulisan nama Latin itu harus cetak miring, ya, cetak miring. Kalau misalnya kalian ngetik di PC atau di komputer itu cetak miring menggunakan italik atau garis bawah ketika kalian menuliskan di buku. Itu aturan binomial nomenklatur. Jadi menuliskan nama Latin itu harus cetak miring atau garis bawah. Nah, selanjutnya pada penulisan nama Latin makhluk hidup itu huruf pertama itu adalah huruf kapital. Nah, selanjutnya huruf pertama pada kata pertama itu huruf kapital, selanjutnya adalah huruf kecil. Nah, misalnya tadi Oryza sativa, O-nya itu huruf kapital, Riza sativanya itu huruf kecil. Lalu bagaimana kalau misalnya nama spesies itu terdiri dari tiga kata? Contohnya Hibiscus rosa sinensis atau bunga sepatu. Nah, pada penamaan yang dari tiga kata tersebut sama seperti yang tadi dua kata, huruf pertama dari kata pertama itu harus huruf kapital, selanjutnya huruf kecil. Tapi pada kata kedua dan ketiga itu harus menggunakan tanda sambung.
hibiscus, rosa, tanda sambung sinensis ya. Itu untuk penulisan nama ilmiah. Selain itu, pada penulisan nama ilmiah pun boleh dicantumkan nama penemunya. Contohnya tadi Oryza sativa L. L itu ada si penemunya, yaitu si Linnaeus. Nah, nanti kalau misalnya kalian jadi peneliti tahu-tahu menemukan makhluk hidup yang belum ada namanya, kalian bisa menambahkan nama kalian di belakang di belakang spesies tersebut ya. Nah, itu tadi merupakan tata cara penamaan binomial nomenklatur yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Oke, ada yang tanyakan dulu sampai sini? Bisa cukup dipahami? Mudah-mudahan paham ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pengklasifikasian makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup dari beberapa tokoh-tokoh klasifikasi. Jadi yang kita kenal sekarang ini kan pengklasifikasian makhluk hidup itu ada yang disebut dengan klasifikasi 5 kingdom. Nah, ada plante, tumbuhan, animalia, hewan, protista, monera, dan fungi. Tapi sebelum 5 itu ada tokoh-tokoh lain yang mengemukakan makhluk hidup itu awalnya itu cuma 2. Nah, itu tadi dikemukakan oleh si Aristoteles yang dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Dia mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 2 kingdom yang disebut dengan sistem klasifikasi 2 kingdom. Lalu selanjutnya pada perkembangan berikutnya ternyata makhluk hidup itu semakin banyak perbedaannya, semakin banyak jenisnya. Jadi timbullah klasifikasi 3 kingdom. Klasifikasi 3 kingdom dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866 yang membagi makhluk hidup menjadi protista, animalia, dan plante. Nah, untuk perkembangan selanjutnya ternyata makhluk hidup yang semakin beragam itu semakin banyak pula, makanya perkembangan klasifikasi pun semakin meningkat. Nah, ada peneliti baru yaitu Copeland pada tahun 1938 mengemukakan bahwa makhluk hidup itu terdiri dari 4 kingdom, yaitu monera, protista, plante, dan animalia. Nah, yang terakhir adalah pada tahun 1969 Robert H. Whittaker membagi semua makhluk hidup dalam 5 golongan yang sekarang dikenal dengan sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, dasar yang digunakan oleh si Whittaker itu antara lain dengan ada tidaknya membran inti sel, penyusun tubuh tersusun dari sel satu atau sel banyak, cara memperoleh makanan, dan cara bergeraknya. Kelima golongan tersebut adalah monera, protista, fungi, plante, dan animalia. Tapi tunggu dulu anak-anak, jangan sampai di sini aja pengetahuan kita. Kita sudah mempelajari klasifikasi 5 kingdom, sudah saja. Nah, kalau kalian baca di berbagai sumber, karena ilmu sains, ilmu IPA itu terus berkembang, ya, ada di beberapa sumber mengatakan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu sudah sampai 7 kingdom. Apa saja 7 kingdomnya? Ada animalia, plante, lalu ada protista. Nah, monera tadi dibagi 2 menjadi bakteria dan archaebacteria. Lalu ada fungi dan yang terakhir adalah chromista. Jadi chromista ini merupakan pemisahan dari kingdom tumbuhan yang mana ternyata setelah diteliti chromista itu memiliki perbedaan dengan tumbuhan berdasarkan letak kloroplasnya. Nah, itu perkembangan yang mungkin saja terjadi pada ilmu sains. Nanti kalau misalnya suatu ketika kalian menjadi seorang peneliti ternyata menemukan perbedaan-perbedaan lagi, bisa saja kingdom pada makhluk hidup akan semakin banyak lagi. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang klasifikasi. Nah, cukup sekian hari ini. Nanti besok kita akan membahas tentang bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup dengan menggunakan kunci determinasi dan kladogram.
Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.